Pilkada Maluku 2024, resmi diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 3 paslon gubernur Maluku 2024. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku pada Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah pasangan Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat, Murad Ismail Michael Watimena, dan Jeffrey Apoli Rahawarin Abdul Mukti Keliobas. Berikut profil 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku yang akan bertanding pada Pilkada Maluku. Hendrik Lewerisa, lahir di Ambon, Maluku, pada 2 Maret tahun 1968. Saat ini ia berusia 56 tahun. Ia memiliki istri bernama Maya Baby Rampean, dan memiliki 3 orang anak. Hendrik lulus dari SMA Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pada tahun 1986. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1992. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister hukum di Amerika Serikat. Ia lulus dengan meraih gelar Master of Laws pada tahun 1995. Setelah menyelesaikan studi magister di Amerika Serikat, Hendrik kemudian bekerja sebagai staf administrasi di PT Tugu Pratama Indonesia pada 1995 hingga 2000. Hendrik juga sempat bekerja di perusahaan Golden Spike Energy sebagai konsultan hukum di perusahaan tersebut sejak 2001 hingga 2002. Selanjutnya Hendrik bekerja di PT Nusantara Energi sebagai legal advisor sejak tahun 2002 hingga 2019. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai profesional, Hendrik akhirnya banting setir ke dunia politik. Ia memilih menjadi anak buah Prabowo Subianto dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Hendrik yang dikenal dekat dengan sosok Presiden terpilih RI itu, mulai menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Maluku sejak 2010 hingga sekarang. Pada pemilu legislatif 2019, Hendrik terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pileg 2024. Namun, Hendrik memilih mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Maluku pada Pilkada Maluku 2024. Ia memilih maju ikut pilkada dengan menggandeng Abdullah Fanat, yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Seram bagian Timur 2 periode. Adapun Hendrik pernah maju di Pilkada Maluku pada tahun 2013. Saat itu, ia mendampingi Abdullah Twasikal sebagai calon gubernur. Namun keduanya kalah dalam pilkada. Abdullah Fanat, lahir di Werinama, Seram bagian Timur, Maluku, pada 21 Mei tahun 1971. Istrinya bernama Rohani Fanat, dan mereka memiliki seorang putra. Abdullah menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD 2 Werinama, pada tahun 1984. Ia lalu melanjutkan sekolah ke MTS Ambon, dan lulus pada tahun 1987. Setelah itu Abdullah melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Ternate, dan lulus pada tahun 1990. Adapun gelar sarjana sosial diraihnya dari STIA Trinitas Ambon, pada tahun 2005. Sebelum terjun ke dunia politik, Abdullah sempat bekerja sebagai karyawan bank di PT Bank BPR Modern Express Ambon. Namun setelah beberapa tahun bekerja di bank tersebut, Abdullah memilih mundur dan memilih bekerja secara mandiri dengan mendirikan koperasi serba usaha bernama Talafolas Ambon. Abdullah menjadi direktur di koperasi tersebut. Abdullah juga sempat menjadi ketua pedagang kaki lima kota Ambon.
Sejak tahun 2002, Abdullah mulai ikut dalam kegiatan politik. Ia ditunjuk sebagai tim percepatan pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur. Perjuangannya berhasil. Pada Desember 2023, Kabupaten Seram Bagian Timur resmi terbentuk setelah pisah dari Kabupaten Maluku Tengah. Saat pilkada pertama digelar di kabupaten tersebut pada 2005, Abdullah yang ketika itu masih berusia 37 tahun, ikut mencalonkan diri. Ia dan pasangannya Siti Umaria Surwaki, akhirnya terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, periode 2005 hingga 2010. Pada pilkada kedua, Abdullah yang berpasangan dengan Siti Umaria Surwaki, kembali terpilih untuk masa jabatan 2010 hingga 2015. Pada tahun 2013, Abdullah memilih maju di Pilkada Maluku. Meski saat itu dia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, namun ia tak direkomendasikan partainya, ia maju dengan rekomendasi dari gabungan partai non-parlemen. Saat pemilihan, Abdullah dan pasangannya Jonas Martin Maspaitela berhasil memenangkan putaran pertama dan berhak maju ke putaran kedua, melawan pasangan Said Assagafzet Sahuburua sebagai pemenang kedua. Namun pada pilkada putaran kedua, Abdullah dan Jonas kalah dengan selisih suara yang sangat tipis. Pada pilkada Maluku 2018, Abdullah kembali bertarung sebagai calon wakil gubernur Maluku, berpasangan dengan Herman Kudubun, namun pasangan independen ini kalah. Adapun istri Abdullah Fanat, yakni Rohani Fanat, saat ini sedang maju di Pilkada Seram Bagian Timur sebagai calon bupati. Murad Ismail merupakan mantan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di institusi tersebut. Mantan Gubernur Maluku periode 2019 hingga 2024 ini, lahir di Ambon, Maluku, pada 11 September, tahun 1961. Saat ini, dia berusia 63 tahun. Murad menamatkan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di kota Ambon. Setelah lulus dari SMA Negeri 2 Ambon, tahun 1981, ia mengikuti pendidikan Akademi Kepolisian, atau Akpol, dan dinyatakan lulus pada tahun 1985. Dalam karir kepolisian, Murad pernah diamanahi sejumlah jabatan penting. Pada tahun 1992, ia pernah diamanahi jabatan Kasat Sabara Polda Sulteng. Lalu 2 tahun berselang, ia menjabat sebagai Danki Brimob di Polda Maluku. Karir Murad di kepolisian terus melejit setelah pada 2006, ia dipercayakan sebagai Kasat Brimob Polda Sumatera Utara. Setelah itu, ia kembali dipercayakan sebagai Kasat Brimob Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pada tahun 2013, Murad dipercayakan sebagai Wakapolda Maluku, dan hanya 6 bulan bertugas sebagai Wakapolda, Murad ditunjuk sebagai Kapolda Maluku. Selanjutnya, Murad dipercayakan sebagai Komandan Korps Brimob Polri pada tahun 2015. Ia memilih mundur dari jabatan Korps Brimob Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal karena ikut Pilkada Maluku pada tahun 2018. Murad dan pasangannya Barnabas Orno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 hingga 2024. Dalam karir politiknya, Murad juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Ia dilantik sebagai Ketua DPD PDIP Maluku periode 2019 hingga 2024 pada 21 Juni tahun 2019. Namun dalam perjalanan, ia dicopot dari jabatannya, dan juga sebagai kader PDIP pada Mei 2023. Murad kemudian pindah ke PAN. Saat ini, ia diberikan kepercayaan sebagai Ketua Dewan Pembina DPD PAN Maluku. Murad memiliki istri bernama Widya Pratiwi Ismail, yang juga anggota DPR RI terpilih dari PAN. Sedangkan anaknya berjumlah 4 orang, yakni Reza Ananta Pribadi, Nabila Athaya Ismail, Murad Junior Ismail, dan Mega Natasha. Adapun Widya,
merupakan ketua DPD PAN Maluku, yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan suaminya. Michael Watimena, lahir di Itawaka, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pada 12 Januari, tahun 1969. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar hingga SMA di Maluku. Setelah lulus dari SMA, Michael kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Ambon, dan lulus pada tahun 1993. Ia meraih gelar Magister Manajemen dari STIIP Jakarta pada tahun 2003. Michael saat ini menjabat sebagai pengurus DPP Partai Demokrat. Pada pemilu legislatif tahun 2014, Michael terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat. Ia sempat maju dari daerah pemilihan Maluku di pemilu legislatif Februari 2024 lalu, namun tak terpilih. Michael juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum GAMKI, periode 2011 hingga 2014. Jeffrey Apoli Rahawarin, merupakan mantan petinggi TNI Angkatan Darat, dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Jeffrey lahir di Ambon, Maluku, pada 21 Januari, tahun 1964. Saat ini, Jeffrey genap berusia 60 tahun. Istrinya bernama Arni Sukarni, dan memiliki 3 orang anak. Jeffrey menamatkan pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMA di kota Ambon, Maluku. Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ambon pada 1984, Jeffrey sempat masuk ke Universitas Patimura Ambon, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi matematika, sebelum akhirnya memilih mengabdi di dunia militer. Jeffrey resmi bergabung dengan TNI Angkatan Darat, setelah lulus Akademi Militer pada tahun 1988. Semasa di TNI Angkatan Darat, Jeffrey pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri, dan pendidikan lanjutan Perwira 1. Ia juga pernah menempuh pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, serta mengikuti kursus Danyon dan Dandim. Selanjutnya, Jeffrey pernah mengikuti pendidikan Sekolah Staf Komando TNI, dan terakhir mengikuti pendidikan di Lemhanas. Selama 32 tahun mengabdi di militer, Jeffrey pernah diamanahi sejumlah jabatan penting, di antaranya Komandan Kodim 0405 Lahat, Sumatera Selatan, Komandan Satuan Pendidikan Perwira Pusat Pendidikan Intelijen. Karir militernya melejit setelah ditunjuk sebagai Pangdam 16 Patimura, pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, Jeffrey dipromosikan menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, sejak 2021 hingga 2022. Setelah pensiun dari militer, Jeffrey dipercayakan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPR. Jeffrey menggandeng Abdul Mukti Keliobas, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. Abdul Mukti Keliobas, lahir di Gorom, Seram Bagian Timur, Maluku, pada 26 Agustus tahun 1968. Istrinya bernama Misalatu Konsina Keliobas, dan mereka dikaruniai seorang anak. Mukti menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA di Maluku. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Perikanan Universitas Patimura Ambon, dan lulus pada 2005. Mukti merupakan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2 periode. Ia menjabat Bupati periode pertama pada 2016 hingga 2021,
sedangkan periode kedua pada 2021 hingga 2026. Sebelum menjadi bupati, mantan Ketua DPD Partai Golkar Seram Bagian Timur ini pernah menjabat Ketua DPRD Seram Bagian Timur periode 2004 hingga 2009. Meski merupakan kader Golkar, namun Mukti tidak didukung partai berlambang pohon beringin tersebut untuk maju pada Pilkada Maluku 2024. Sebab Partai Golkar lebih memilih mendukung pasangan Murad Ismail Michael Watimena. Selain sebagai politisi dan kepala daerah, Mukti juga diketahui merupakan Raja Adat Amar Sekaru, yang berpusat di Pulau Gorom, Seram Bagian Timur. Kekuasaannya meliputi belasan desa yang ada di pulau tersebut. Sebagai Raja Adat, setiap maklumat atau perintah yang dikeluarkan Mukti, wajib dipatuhi oleh masyarakatnya.